Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar mengenai makharijul huruf. Sebelum itu, anak-anak harus tahu dulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan makharijul huruf dan hukum bacaan mad dalam surat-surat pendek, yakni Al-Quran Surah Al-Qari'ah dan Al-Quran Surat Al-A'diyat. Untuk tujuan pembelajaran kita ada 4 hal hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian makharijul huruf. 2. Siswa mampu mengidentifikasi pembagian makharijul huruf. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian al-jawf beserta contohnya. Dan keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian al-halqu beserta contohnya. Nah, tahukah kalian apa itu makharijul huruf? Pengertian makharijul huruf secara bahasa terbagi menjadi 2 kata, yakni makharij artinya tempat keluar dan al-huruf artinya huruf hijaiyah. Pengertian secara istilah yakni makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika menyuarakan atau melafadzkannya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian makharijul huruf. Anak-anak ada yang tahu ada berapa sih pembagian makharijul huruf itu? Pembagian makharijul huruf ada 5 macam atau 5 tempat. Yang pertama yakni al-jawf, yang maknanya rongga mulut atau rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halqu, artinya tenggorokan ataupun kerongkongan. Yang ketiga al-lisan, bermakna lidah. Yang keempat asyafatain, artinya 2 bibir. Sedangkan yang kelima al-khayshum, yang artinya pangkal hidung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-jawf, yang bermakna rongga mulut atau rongga tenggorokan. Pengertian dari al-jawf secara bahasa berarti rongga mulut atau rongga tenggorokan. Sedangkan secara istilah, yakni tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut ataupun tenggorokan. Nah, untuk gambarnya mengenai makhraj al-jawf bisa dilihat di gambar berikut. Bisa dilihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, ada tanda panah berwarna biru. Disitulah tempat makhraj huruf jawf, yakni di rongga tenggorokan. Hurufnya ada alif yang sebelumnya didahului huruf fathah, kemudian huruf ya sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh, dan wawu sukun yang didahului dengan huruf berdhammah. Nah, kita masuk ke huruf al-jawf. Pada slide sebelumnya Ibu sudah bilang huruf al-jawf ada 3. Yang pertama yakni alif, dan sebelumnya ada huruf fathah. Kemudian yang kedua wawu mati atau sukun, dan sebelumnya ada huruf dhammah. Kemudian yang ketiga ya mati atau ya sukun, dan sebelumnya ada huruf berharokat kasroh.
Selanjutnya kita masuk ke contoh huruf al-jauf berupa alif yang sebelumnya diikuti huruf fathah. Ada dua contoh ya di situ. Yang pertama, ma kanu ya'maluna. Nah, huruf alifnya sudah ibu beri tanda berwarna orange. Sedangkan huruf yang berharokat fathah sudah ibu beri tanda warna hijau. Jadi contoh huruf al-jauf berupa alif yang sebelumnya diikuti huruf fathah sudah ibu beri tanda berwarna orange dan hijau itu ya nak. Untuk contoh kedua juga sama. Zadahum imana. Huruf alifnya sudah ibu beri tanda orange dan huruf yang berharokat fathah sudah ibu berikan warna hijau. Contoh huruf al-jauf berupa wawu sukun yang sebelumnya diikuti huruf dhamma. Sudah ibu berikan dua contoh ya. Yang pertama, kunu qawwamina. Dan yang kedua, wa qulu syhadu. Nah, pada wawu sukun sudah ibu beri tanda berwarna orange. Dan huruf sebelum wawu sukun sudah yang berharokat dhamma sudah ibu beri tanda berwarna hijau. Kemudian untuk contoh huruf al-jauf berupa ya sukun yang sebelumnya diikuti huruf kasrah. Contoh yang pertama, sanu'iduha sirataha. Contoh yang kedua, Rabbi shrah li sadri. Nah, untuk huruf ya sukun sudah ibu beri tanda berwarna orange ya. Kemudian untuk huruf sebelumnya yang berharokat kasroh sudah ibu beri tanda berwarna hijau. Bagaimana anak-anak sudah paham mengenai huruf al-jauf? Semoga sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke al-halqu yang artinya tenggorokan. Pengertian dari al-halqu secara bahasa yakni tenggorokan. Sedangkan secara istilah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan. Nah, selanjutnya dari gambar yang ibu tampilkan itu merupakan tempat dari makhraj al-halqu. Kita lihat dari bagian bawah sendiri, yakni pangkal ataupun paling bawah tenggorokan ada huruf hamzah dan ha. Kemudian di pertengahan tenggorokan ada huruf ain dan ha. Kemudian pada ujung tenggorokan yang atas sendiri ada huruf kha dan ghain. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian huruf al-halqu yang mana sudah sedikit ibu jelaskan di slide sebelumnya ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pangkal tenggorokan atau aksar halqi, hurufnya hamzah dan ha. Kemudian bagian yang kedua, pertengahan tenggorokan atau watsul halqi, hurufnya ha dan ain. Kemudian yang ketiga, pada bagian ujung tenggorokan atau adnal halqi, hurufnya ada ghain dan kha. Jadi, pada lafadz Al-Quran, ketika ada huruf hamzah, ha, ain, ghain maupun kha, maka di situ merupakan contoh huruf al-halqu. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh huruf al-halqu. Yang pertama, contoh huruf al-halqu berupa hamzah. Lihat contoh yang atas ya. A'adzartahum am lam tunzirhum. Nah, contoh al-halqu berupa huruf hamzah sudah ibu tandai berwarna hijau ya.
Kemudian untuk contoh huruf al-halku berupa ha, di contoh yang kedua bawahnya tahtihal anharu. Nah, itu pada huruf h-nya sudah ibu beri tanda berwarna orange. Selanjutnya untuk contoh huruf al-halku berupa ha, pada contoh yang atas ya. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. Nah, huruf H-nya, huruf al-halku berupa H sudah ibu beri tanda berwarna hijau ya. Kemudian untuk contoh huruf al-halku berupa Ain, pada contoh lafadz yang kedua yang bawah, walitusna'a ala aini, sudah ibu beri tanda berwarna orange. Lanjut kita ke contoh huruf al-halku berupa kha, pada lafadz yang atas, khairi khalqiha. Contoh huruf al-halku berupa kha sudah ibu beri tanda hijau ya. Kemudian pada contoh huruf al-halku berupa ghain, pada contoh yang kedua yang bawah, ghairil maghdubi alaihim, sudah ibu beri tanda berwarna orange. Nah, setelah melihat contoh-contoh tadi, sudah paham belum anak-anak mengenai makharijul huruf, mengenai al-jauf dan juga al-halku? Semoga paham semua ya, meskipun belajar kita secara daring. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.